Mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berapa abad Pak saya enggak kesini. Pinten tahun? 3 abad. Ada yang ngitung 3 tahun. Perasaan sik saulan. Saya mohon maaf karena ada beberapa hal, jadi sampai ya sekian lama saya tidak datang ke sini. Saya tadi itu berangkat di jalan itu coba ngiling-ngiling jalan Pak. Karena sudah lama tidak ke sini. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pertemuan kita di majelis ilmu ini kelak Allah jadikan pula pertemuan yang kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada pertemuan kali ini akan membahas sifat-sifat orang yang kelak akan masuk ke dalam surga Firdaus. Dan insyaallah taala jenengan sedaya pernah membaca ayat yang membicarakan tentang hal ini. Kinten-kinten enten sing semerap mboten. Teng surat pundi ayat pinten sampai pinten pembahasan mengenai sifat-sifat orang yang masuk surga Firdaus. Ada yang tahu? Al-Mu'minun guys. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, laqad unzilat alayya 'asyu ayatin, sungguh telah turun kepadaku 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah, siapa yang menegakkan atau menjalankan 10 ayat ini, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, qad aflahal mu'minun, hatta khatamal asyr. Beliau membaca ayat pertama qad aflahal mu'minun sampai ayat yang sampai ayat yang ke-11. Ayatnya sampai ayat ke-11. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, di dalam ayat ini atau rangkaian ayat 1 sampai 11 surat Al-Mu'minun,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifatnya para penghuni surga. Tapi di sini istimewanya surganya bukan surga sembarangan. Disebutkan di sini pada bagian yang terakhir dalam rangkaian ayat 1 sampai 11 ini, Allah menyebutkan mereka itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Pertanyaannya di sini, apa bedanya surga Firdaus dengan surga yang lain? Apa bedanya surga Firdaus dengan surga yang lain? Ada perbedaannya. Nabi SAW pernah mengatakan, idza sa'altumullah al-jannata fas'alul firdaus. Apabila kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kita disuruh minta surga itu surga Firdaus. Enten tiang sing namine Firdaus teng mriki. Mboten enten nggih. Kita minta surga Firdaus. Kenapa? Nabi kemudian menjelaskan alasannya. Fa innaha a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi tingkatan dan tempatnya. Dan Nabi melanjutkan wa ausatul jannah. Surga Firdaus itu letaknya di pertengahan. Jadi kalau orang Arab itu ingin mengatakan yang terbaik, Pak, biasanya mereka mengatakan yang paling pertengahan. Jadi maksud daripada sabda Nabi SAW ini, surga Firdaus itu tempatnya memang di pertengahan, tapi dia juga merupakan tempat elitnya surga. Napa elit ini? Paling api, paling sae. Jadi surga yang paling indah, paling bagus, kualitas nikmatnya paling besar, bidadarinya paling cantik-cantik, nah gitu ya. Yang laki-laki juga nanti paling ganteng-ganteng di situ. Itu surga Firdaus. Kemudian Nabi menceritakan surga Firdaus ini diantara keistimewaannya, minha tafajjara anharul jannah. Dari surga Firdaus ini terpancar sungai-sungai surga. Jadi mata air di surga itu adalah di surga Firdaus. Dan kalau kita baca dalam referensi atau dalam buku-buku para ulama itu, surga itu sifatnya darajat. Darajat itu artinya naik ke atas. Kalau neraka itu sifatnya darokat, turun ke bawah. Ya, semakin naik ke atas surga itu semakin tinggi levelnya, semakin bagus kualitas nikmatnya, semakin terbaik. Sedangkan kalau neraka turun ke bawah semakin berat siksaannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Tempatnya itu di dasar neraka paling bawah. Kenapa orang munafik itu dikategorikan orang yang paling dahsyat siksaannya? Karena orang munafik itu kejahatannya double. Kalau orang kafir jelas dia menunjukkan kalau dirinya orang kafir. Tapi kalau munafik itu orangnya ngaku Islam tapi benci sama Islam, benci sama kaum muslimin. Ini berarti dosanya dua. Yang pertama dia menyembunyikan kekufurannya. Yang kedua dia membenci Islam dan kaum muslimin dengan tetap berbaur bersama mereka dengan menyatakan diri mereka sebagai seorang muslim. Nah, ini darokat, turun ke bawah kalau neraka. Tapi kalau surga naik ke atas, makanya dikatakan oleh Nabi fa innaha a'lal jannah. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi tingkatannya. Ya. Bahkan Nabi kemudian mengatakan wa fauqaha arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu ada arsy-Nya Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Surga Firdaus itu tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan level surga Firdaus ini level yang tertinggi.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa-siapa sih orang yang pantas dan layak untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Allah buka firman-Nya ini dengan mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini? Yaitu qad fazal musaddiquna billahi wa bi rasulihi al-amiluna bi syar'ihi. Kalau dalam tafsir Muyassar yang saya pegang ini, ya, penyusun katakan sungguh beruntung orang yang membenarkan dan meyakini, ya, tentang keesaan Allah dan meyakini pula serta membenarkan Rasulnya serta ajaran-ajarannya, al-amiluna bi syar'ihi, dan mereka senantiasa mengamalkan syariatnya. Ini namanya orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu lahir batinnya adalah di atas iman dan Islam. Ya. Dia beriman sekaligus beramal saleh. Dan Allah sebutkan di sini aflaha, beruntung. Apa maksud beruntung itu? Para ulama menyebutkan beruntung al-falah, ya, itu artinya orang tersebut mendapatkan apa yang paling dia cita-citakan dan terhindar dari apa saja yang paling dia takuti. Itu orang yang beruntung. Kalau ada orang misalnya dia mendapatkan cita-citanya tapi dia tidak diselamatkan dari sesuatu yang ditakuti, ini belum beruntung. Ya. Contoh misalnya, ada orang cita-citanya dagangannya laris dagangannya, untungnya besar dari sisi laris dagangannya. Tapi ada satu perkara yang dia takuti, apa itu? Dia tidak bisa menikmati untung dari dagangannya yang laris karena sakit misalnya, kena virus corona misalnya itu, ya. Akhirnya apa? Terjangkit penyakit dia, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang dia takuti selama ini. Ini namanya bukan beruntung. Ya, meskipun dia tadi dapat untung dari dagangannya yang laris, tapi dia masih mendapatkan sesuatu yang dia takuti. Nah, orang yang beruntung itu, kata para ulama, orang itu mendapatkan sesuatu yang selama ini menjadi cita-citanya, dan dia selamat dari sesuatu yang selama ini dia takuti. Itu namanya orang beruntung. Dua hal ini mesti dia peroleh. Nah, seorang mukmin itu, kata para ulama, cita-cita tertingginya itu adalah surga. Dan ketakutan yang paling besar seorang mukmin itu adalah jika dia masuk neraka. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan surga, terhindar dari siksa neraka. Itu orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat pertama ini, syarat orang itu kalau mau beruntung dapat surga, terhindar dari siksa neraka, itu adalah dengan punya al-iman pada dirinya. Dia harus menjadi seorang mukmin. Itu kunci keberuntungan. Ya. Jadi syarat mutlak ini. Ya, orang kalau melakukan kebaikan tapi tidak ada iman, percuma. Allah mengatakan dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi ada orang baik tapi kok orang ini bukan orang Islam, atau orang itu Islam tapi kok melakukan perbuatan yang merusak keislamannya, sehingga membuat dia terjerumus dalam kekufuran, bisa keluar dari agama Islam. Maka orang yang seperti ini amal kebaikannya tidak diterima sama Allah. Capek-capek ngamal tapi tidak dapat apa-apa. Maka syarat mutlak orang itu mendapatkan keberuntungan yaitu harus adanya iman. Kemudian Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang mukmin yang kelak keberuntungannya adalah keberuntungan yang paling tinggi.
dia kelak akan mendapatkan surga Firdaus, surga paling utama. Allah sebutkan sifat orang yang beriman yang nanti dapat surga Firdaus itu, pertama sifatnya adalah orang itu khusyuk dalam sholatnya. Orang itu khusyuk dalam sholatnya. Seperti apa gambaran khusyuk dalam sholat? Disebutkan di sini, alladzina min sifatihim annahum fi salatihim khashi'un tafrughu laha qulubuhum wa taskunu jawarihuhum. Yaitu orang-orang yang diantara sifat mereka adalah mereka itu mengerjakan sholat dengan khusyuk, hati mereka itu kosong dari memikirkan sesuatu selain mengingat Allah, dan tenang seluruh anggota tubuhnya dalam mengerjakan sholat tersebut. Pernah di masa Rasulullah itu, Rasul pernah melihat ada seorang laki-laki sholat sambil ngelus-ngelus jenggotnya. Sholat sambil dilus-lus jenggotnya. Orang Arab itu kan jenggotnya panjang-panjang, Pak. Ya, saya bukan orang Arab makanya jenggotnya sak menten. Niki yang Arab nih, ngajeng kulon gitu. Jenggotnya panjang. Ya, Arabik. Jadi dilus-lus jenggotnya. Ya, pada saat sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila orang ini khusyuk sholatnya, niscaya khusyuk pula anggota tubuhnya. Maksudnya apa di sini? Orang ini kalau sholat nggak khusyuk. Kenapa? Karena anggota tubuhnya nggak tenang dalam menjalankan sholat. Masih gerak-gerak dengan gerakan yang sia-sia, bukan gerakan sholat. Ya. Jadi kalau ada orang sholat kok terus kemudian banyak gaya, nah ini berarti kurang khusyuk sholatnya. Ya. Kalau gerakannya itu sampai berlebih-lebihan sehingga merusak gerakan sholatnya, maka sholatnya bisa batal. Tapi nggak hanya sekedar tenang ya dalam mengerjakan sholat, termasuk diantaranya di sini adalah hatinya pun kosong dari mengingat yang lain selain Allah. Ya, sholat Allahu Akbar, sing sadurunge boten eling utangi, ya, pas sholat eling akeh utangi. Pernah di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah ada orang laki-laki datang menghadap beliau, melaporkan kalau dia kehilangan kunci, ya, kehilangan kunci rumahnya atau kunci apa saya kurang tahu, pokoknya kehilangan kunci. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, coba kamu sholat, suruh sholat. Akhirnya pada saat sholat setelah salam itu langsung dia pulang. Terus nggak beberapa lama dia datang dengan menunjukkan kuncinya. Benar Anda wahai sahabat yang mulia, ya, pada saat saya sholat saya teringat kunci yang saya letakkan di suatu tempat yang saya lupakan. Ternyata kuncinya nggak hilang. Dikira itu resep mujarab untuk menghilangkan apa? Lupa. Ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh orang itu tidak akan pernah dibiarkan setan ketika sholat itu benar-benar sempurna khusyuknya. Ya. Kinten-kinten ya. Kita sholat mulai sejak kita pertama kali start balik sampai setua ini, sholat kita ini khusyuk itu berapa kali, Pak? Berapa kali? Gak iling Ustaz. Sing ilingi sing gak khusyuk malah. Setan enggak biarkan orang itu sholat dalam keadaan khusyuk, tidak dibiarkan. Kenapa? Karena kalau orang itu benar-benar bisa khusyuk dalam sholatnya luar biasa. Sholat itu akan mampu menjadi benteng pertahanan dia dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah ya, perbuatan seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat yang sempurna, sholat yang khusyuk. Tapi kalau sholatnya ya khusyuknya seperempat gitu ya, sisanya nggak khusyuk, nah ini ya kadar tanha anil fahsya'i wal mungkarnya juga sedikit ya. Tapi itu masih mending Pak daripada boten sholat gitu.
Bahaya orang kalau tidak sholat, terutama sholat wajib ditinggalkan dengan sengaja. Ini dosanya sangat besar. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan orang itu terjerumus pada kekufuran, bisa keluar dari Islam. Meskipun sebagian ulama mengatakan dia berdosa besar, kufurnya kufur kecil, tapi belum sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi salah satu cara itu kita minimal mengerti apa yang kita baca dan faham mengapa kita melakukan gerakan-gerakan dalam sholat ini. Seperti contoh seseorang ketika takbiratul ihram mengangkat kedua Allahu Akbar gitu ya. Nah ini perlu direnungkan. Dia mengatakan Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Dia angkat kedua tangannya, pertanda dia telah menyerah, memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu kalau orang sudah Allahu Akbarnya benar pas, itu nanti insya Allah selanjutnya akan lebih khusyuk. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan seluruh urusan-urusan yang dia pikirkan sebelum sholat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah, terutama masalah dunia. Tapi kalau pas Allahu Akbar saya mikir ya, penggawean misalnya gitu ya. Nah ini berarti belum totalitas Allahu Akbarnya, belum totalitas apa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu baru ya bersedekah dengan menundukkan pandangan mata ya, dan juga menundukkan kepala gitu ya, tidak mengangkatnya apalagi mendongakkan ke atas langit. Di situ menunjukkan bagaimana tunduknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan sholat itu Pak, mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar kita tundukkan kepala, kemudian kita bertahap untuk terus menundukkan diri kepada Allah sampai pada keadaan paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita menundukkan rukuk lebih hina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Sujud. Sujud adalah keadaan paling hina. Ya, kita menghinakan diri dengan sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita betul-betul perhatikan dan pahami bacaan-bacaan sholat ini minimal secara global. Secara global maksudnya gimana? Misal ngeten nih, kita pada saat sujud misalnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita nggak ngerti arti letterleks satu-satunya kata, tapi kita paham kalau kita ini lagi bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah maha suci Allah, itu minimal. Tapi sebisa mungkin untuk paling tidak ngerti artinya. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Iya, kok cuman 1-2 yang jawab. Ini sholatnya nggak khusyuk sedoyo. Gak ngerti artinya Ustaz. Pokoknya ngono. Iya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dan segala puji baginya ya. Jadi cara khusyuk adalah seperti itu. Kemudian agar supaya seseorang itu semakin khusyuk dalam melaksanakan sholat dan juga ibadah yang lain, perbanyak untuk mengingat kehidupan akhirat. Kalau dalam surah Al-Baqarah kan Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat ya. Namun sesungguhnya mengerjakan sabar dan sholat itu perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang khusyuk itu? Kata Allah selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka nanti akan ketemu dengan Tuhan mereka. Kapan ketemu? Pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kehidupan akhirat, dan bahwasanya mereka yakin kalau mereka akan kembali kepada Allah. Setiap kali jenengan baca dalam Quran itu ada kata-kata kembali kepada Allah, itu maksudnya adalah kembali untuk dihisab, dihitung semua amal perbuatannya. Yang baik dapat pahala, yang buruk entah diampuni sama Allah atau diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini
Dua perkara yang kalau kita lakukan, insyaallah ta'ala kita akan sampai pada derajat khusyuk dalam sholat. Kemudian sifat yang berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Lagwun itu sesuatu yang manfaatnya. Ya. Disebutkan di sini walladzina hum tarikuna likulli ma la khaira fihi minal aqwali wal af'al. Itu orang-orang yang mereka meninggalkan tiap-tiap apa saja yang tidak ada kebaikan di dalamnya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi segala sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, orang beriman yang kelak dapat surga Firdaus itu selalu meninggalkannya. Jadi ada dua perkara yang nggak ada kebaikan di dalamnya. Yang pertama adalah perbuatan dosa, ini jelas. Ya. Semua perbuatan dosa itu nggak ada kebaikannya. Mulai dari dosa yang terbesar, dosa kesyirikan, dosa kekufuran, sampai pada dosa yang paling kecil. Seorang mukmin berusaha untuk meninggalkan dosa ini. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya adalah perkara yang mubah, tapi dilakukan berlebih-lebihan. Contohnya apa? Perkara mubah tapi dilakukan secara berlebih-lebihan. Kakean turu, nah ya. Banyak tidur itu termasuk mubah, perkara mubah tapi berlebih-lebihan. Ya. Ini banyak tidur tapi sifatnya nggak sampai tidur di waktu-waktu sholat yang wajib ya. Tapi di waktu-waktu di luar itu sholat yang wajib masih dipenuhi, masih dilakukan. Tapi banyak ya, volume tidurnya banyak atau jam tidurnya banyak. Coba kita bayangkan Pak, kalau kita tidur dalam satu hari itu berapa jam? Pinten jam? Jangan nek film pinten jam? 8 jam ya. 8 jam. Kalau satu hari 8 jam. Kalau satu bulan berapa jam? 8 kali 30, 240 jam. 240 jam niku pinten dinten? 10 hari. Jadi dalam 30 hari nyenengan tidurnya itu 10 hari. Uripe pinten? 20 hari. Tidur itu kata para ulama saudaranya akhul maut, saudaranya mati. Kenapa? Kalau tidur nggih mboten nglakoni napa-napa kan gitu. Ya. Jadi sama dengan orang mati gitu. Cuman matinya sementara, non permanen gitu. Ya. 10 hari kita tidur dalam 1 bulan. Coba bayangkan 1 tahun berarti 12 bulan. 12 kali 10 hari berarti 120 hari. Dari 360 hari itu 120 hari kita tidur. Kira-kira berapa persen itu? Akeh ketane Ustaz. 120 hari kita tidur. Itu 1 tahunnya. Lah kita berapa tahun ini? Ya. Jadi bisa-bisa kita ini dalam sekian tahun itu sudah sekian tahun pula kita tidurnya kan begitu. Nah kalau misalnya tidur ini nggak nilainya, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, kan ini perkara yang rugi gitu ya. Perkara yang rugi. Habis waktu nggak tercatat dapat pahala, tapi ya nggak dapat dosa. Meskipun nggak berdosa tapi eman kan gitu kan. Orang kalau kan kata ada yang pedagang Pak ya. Orang kalau berdagang, kalau ada waktu atau ada kesempatan dapat untung tapi nggak dapat, tapi nggak rugi dia, itu kira-kira termasuk rugi nggak? Termasuk rugi. Misalnya barang dagangan ini hampir ditebas orang, ya. Atau hasil panennya hampir dibeli semuanya sama orang dengan harga yang tinggi. Qadarullah ternyata nggak jadi orangnya beli. Anda nggak rugi, tapi Anda kehilangan untung yang berlipat-lipat.
Akhirnya Anda bisa menjualnya dengan harga yang biasa Anda jual. Itu namanya orang tersebut sudah dikategorikan rugi. Meskipun ruginya apa? Standarnya tidak lebih tinggi dari kerugian yang biasa diterima orang ketika tidak terjual, bahkan mungkin rusak atau hilang barang dagangannya. Tapi di sini sudah dikategorikan rugi. Nah, orang yang kelak mendapatkan surga Firdaus bukan orang yang seperti ini. Mereka itu orang yang sangat pelit dengan waktunya. Maksudnya pelit dengan waktunya itu apa? Dia tidak gunakan waktunya itu dapat pahala di situ, meskipun mungkin kecil. Ya. Makanya Pak, kalau kita ini pada saat dalam keadaan fil faragh, kondisinya santai, melakukan pekerjaan sudah santai misalnya gitu ya, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apa, jangan Anda biarkan Anda dalam keadaan nggak ngapa-ngapain, tapi minimal lisan Anda ini bisa berzikir di situ. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ada di Saudi Arabia itu ada namanya Syekh, sudah meninggal beliau, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ini termasuk ulama besar ya, kaliber dunia. Beliau pernah jadi mufti. Mufti itu ahli fatwa, termasuk menteri agama gitu ya, menteri agamanya Saudi Arabia. Beliau itu pernah dalam sesi pertanyaan, masa itu nggak ada seperti ini ya, yang ada itu telepon gitu ya, waktu menunggu ya, ada pertanyaan masuk itu didengarkan pada saat itu. Syekh menunggu untuk memberikan jawaban setelah pertanyaan itu disampaikan. Nah, saat menunggu, Syekh bin Baz ini lisannya berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak dibiarkan diam, tidak dibiarkan lewat begitu saja waktunya. Dan ini ternyata menjadi kebiasaan beliau di dalam keadaan-keadaan yang lain. Jadi orang itu kalau dalam keadaan santai, tidak ada kerjaan, itu justru malah berbahaya, kata Nabi. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang membuat lalai manusia, kebanyakan manusia. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua waktu luang. Waktu luang pada saat nggak ngapa-ngapain, itu justru waktu yang paling berbahaya. Dan para ulama kemudian mengatakan, sebagian mereka seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sibukkanlah dirimu itu dalam hal-hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menyibukkan diri dalam perbuatan yang baik, pasti kamu nanti akan berbuat yang buruk. Surah Alam Nashrah itu ya, Allah mengatakan fa'idha farauta fansob. Apabila kamu telah menyelesaikan satu amal ketaatan, maka bersegeralah untuk beralih pada ketaatan yang lain. Ya, kalau selesai sholat, ya berzikir. Ya, selesai zikir, apa yang dilakukan? Ya lakukan yang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Disebutkan di sini walladzina hum mutahhiruna linufusihim wa amwalihim biada'i zakati amwalihim ala ikhtilafi ajnasiha. Dan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka dan harta mereka dengan melaksanakan zakat harta mereka yang bermacam-macam jenisnya. Artinya apa? Orang itu menunaikan zakat. Zakat itu kan harta, zakat mal, zakat pertanian, zakat harta, harta benda, emas, perak, duit gitu ya, barang dagangan. Terus ada zakat peternakan ya, pertanian, peternakan. Ini zakat-zakat yang diperintahkan kita yang memiliki harta-harta yang wajib ditunaikan zakatnya untuk dikeluarkan. Seseorang itu mengeluarkan harta zakat,
dia telah membersihkan dirinya, jiwanya, sekaligus membersihkan hartanya. Membersihkan jiwanya itu maksudnya apa? Jadi seorang mukmin yang mengeluarkan zakat, dia pada asalnya ya memiliki sifat yang bisa hilang karena apa itu sifat buruknya? Yaitu sifat kikir, bakhil, pelit. Ya. Orang yang memiliki sifat pelit itu dikatakan oleh Allah tidak termasuk orang yang beruntung. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang Allah jaga dari sifat bakhilnya, sifat kikirnya, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Berarti kalau Allah tidak menjaga diri orang tersebut dari sifat kikir, punya sifat pelit dalam dirinya, maka orang ini termasuk orang yang merugi. Nah, disinilah ketika orang itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan zakatnya tersebut, maka pada hakikatnya dia telah berusaha membersihkan sifat kikirnya, sifat bakhilnya. Dan sifat kikir, sifat bakhil ini berbahaya. Ya. Kenapa? Karena dia itu tumbuh dan muncul karena cinta dunia. Yang tinggi kepada kehidupan akhirat. Itu sebab kenapa orang itu punya sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Jadi pada saat orang itu mengeluarkan hartanya, pada saat itu dia telah membersihkan jiwanya dari kebakhilan. Kemudian juga disebutkan di sini tadi, zakat itu adalah juga sebagai pembersih harta. Kenapa? Karena Allah memberikan ujian kepada orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Allah titipkan melalui harta yang Allah berikan kepadanya itu bagian bagi 8 golongan manusia yang berhak untuk menerima harta zakat. Allah nitip di sini. Artinya apa? Kalau orang itu nggak keluarkan harta zakatnya, berarti dia sudah makan bagian titipan yang Allah berikan untuk orang lain. Sehingga seakan-akan dia makan barangnya orang lain, haknya orang lain dia makan. Meskipun secara zahirnya kelihatannya itu diperoleh melalui hasil usahanya sendiri. Kadang-kadang orang nggak mau keluarkan zakat itu karena itu. Loh, ini kan hasil usaha saya sendiri. Ini kan hasil kerjaan saya, kok saya diperintahkan keluarkan harta. Padahal itu semuanya adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya orang kalau dia tidak mengeluarkan zakat padahal dia wajib mengeluarkan zakat, berarti dia sudah makan barang haram karena barang orang lain yang Allah taala titipkan melalui hartanya harus dia keluarkan, ternyata dia makan sendiri. Nah, sehingga kalau orang itu menunaikan zakat, dia membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Bisa dipahami gitu? Saya khawatir jenengan sepaneng teng kula tapi gak khusyuk. Pikirannya teng pundi-pundi. Kemudian Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, istri atau suami mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famanibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari di balik itu selain daripada dua perkara tadi, faulaika humul adun, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Nah, disebutkan di sini walladzina hum li furujihim hafizuna mimma haramallahu minaz zina wal liwat wa kullil fawahish atau wa kullil fawahish. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari apa yang Allah haramkan berupa perzinaan, kemudian liwat itu homoseksual, hubungan sesama jenis, wa kullil fawahish, dan seluruh jenis kekejian, illa ala zaujatihim aw ma malakat aymanuhum minal ima,
kecuali dia lampiaskan syahwatnya, ya syahwat kemaluannya tersebut kepada pasangan-pasangan mereka, atau kepada, ini kalau di Indonesia nggak ada, ya. Budak itu terjadi diantaranya karena sebab adanya peperangan. Jadi orang yang kalah perang itu ditawan biasanya. Dan budak itu statusnya seperti barang, Pak. Bisa diperjualbelikan. Tapi dalam Islam menghapus perbudakan dengan cara memotivasi umatnya untuk membebaskan budak. Ya. Jadi orang yang membebaskan budak itu dapat pahala yang besar. Ya, di Indonesia nggak ada. Jadi yang ada hanya illa ala azwajihim saja, ya, kepada pasangan mereka. Fala laumun alaihim wala harajun fi jima'ihinna wal istimta'i bihinna li'anna Allah Ta'ala ahallahunna. Maka tidak ada pula adanya, ya, larangan di dalam, ya, bergaul atau berhubungan dengan mereka, yaitu istri atau suami atau budak, karena Allah Ta'ala telah menghalalkan itu semuanya. Faman talabat tamattu'a bi ghairi zawjatihi aw amatihi fahuwa minal mujawizina al-halal ila al-haram wa qad 'arrada nafsahu li'iqabillahi wa sakhatihi. Maka barang siapa yang bersenang-senang kepada selain istrinya atau selain, maka dia termasuk al-mujawizin al-halal, dia termasuk orang yang melampaui batas dari yang halal menuju kepada yang haram. Dan sungguh dia telah menjerumuskan dirinya kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Termasuk juga kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu dinukil dari pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum onani dan masturbasi, ya, itu termasuk yang dilarang, diharamkan berdasarkan ayat ini. Ya, jadi nuwun sewu yang di sini belum menikah segera menikah. Ya. Karena kalau nyari cara lain, ya, mau digoser-goser ini atau gimana, nah, ini termasuk, ya, perbuatan yang di luar batas yang halal kepada yang haram. Di masa Imam Ahmad dulu, para pemuda yang belum menikah itu diperintahkan untuk nikah. Bahkan Imam Ahmad itu menganjurkan para pemuda yang tidak punya modal untuk nikah itu cari utangan supaya nikah. Itu di masa Imam Ahmad, ya, sekian ribu atau sekian ratus tahun yang lalu. Apalagi di masa kita sekarang, ya. Orang cantik itu nggak hanya bisa dilihat di luar, di dalam HP bisa dilihat. Ini bahaya, ya. Jangan sampai kalah sama yang sudah menikah, ya. Yang sudah menikah saja ancang-ancang ingin nikah, gitu ya. Nek wani, nek wani. Nah itu. Jadi ketika seseorang bisa menjaga kemaluannya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa tadi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan surga Firdaus. Bagaimana cara menjaga kemaluan ini? Ada minimal dua perkara yang disampaikan oleh syariat. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah An-Nur, laki-laki maupun perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan matanya. Wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kata para ulama, apa kok Allah perintahkan pertama kali itu untuk menundukkan pandangan mata? Setelah itu baru menjaga kemaluan. Karena orang yang terjatuh pada dosa kemaluan itu awalnya melalui pandangan. Dari melihat turun ke hati, dari hati turun kemana? Turun ke bawah. Jadi seperti itu.
Termasuk juga Allah sebutkan selanjutnya pada ayat selanjutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakan mukminah untuk menunduk mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi dengan cara menunduk, seorang akan bisa lebih mudah untuk menjaga kemaluannya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada para pemuda yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, belum memiliki kemampuan untuk menikah, yaitu dengan cara berpuasa, untuk memperbanyak puasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu menjadi perisai untuknya, menjadi perisai untuk dirinya. Ini apabila tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan untuk menikah. Tapi kalau sudah memiliki kemampuan, maka bersegera untuk menikah adalah satu perkara yang mulia. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Dikatakan di sini, yuhafizuna likulli ma tuminu alaihi muwaffuna bikulli bukannya. Mana ini? Lompat ya. Oh iya sih, kelompatan ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mereka itu menjaga amanat yang dibebankan kepada mereka dan memenuhi janji-janji mereka. Disebutkan di sini, dan orang-orang yang senantiasa menjaga segala apa yang diamanahkan kepadanya. Jadi seorang mukmin itu wajib untuk menjaga amanah. Amanah itu berasal dari kata amina ya'manu imanan, atau amina ya'manu amnun, yang artinya aman. Juga berasal amanah itu juga demikian, dari kata aman. Kalau iman itu dari kata orang yang beriman itu Allah berikan keamanan. Kapan Allah memberikan keamanan? Yaitu diantaranya adalah di akhirat nanti. Allah memberikan keamanan dari siksa api neraka. Makanya diambil dari kata amina ya'manu ya'manu amnun, yang artinya keamanan. Amanah itu juga diambil dari kata. Kenapa? Karena perkara yang menjadi amanah kepada orang beriman itu, pasti orang beriman itu menjaganya dengan aman, gitu. Menjalankannya dengan aman, dengan sesuai apa yang diamanahkan. Jadi seorang mukmin itu demikian, dia wajib selalu menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Dan contoh tentang amanah ini dari kalangan ulama-ulama kita terdahulu, para sahabat Nabi itu luar biasa, Pak. Pernah ada seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi yang mulia, kita semua tahu ya. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, beliau itu pernah mengatakan, demi Allah, kalau seandainya ada seekor unta yang terpeleset jatuh di negeri Irak sana, sungguh aku menyangka nanti aku akan ditanya oleh Allah tentang hal itu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita kan boten ya, jadi pimpinan, jadi bupati, dalane gronjal-gronjal wis gak peduli, kan gitu ya. Ada orang yang jatuh nggak peduli. Saya pernah lihat di Banten kalau nggak salah, Pak. Kasihan, Pak. Ada satu desa di Banten itu yang jembatannya yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain, yang dipisah oleh sungai yang besar, itu rusak, tapi masih bisa dilalui. Cuman melewatinya itu dengan memegang satu bagian tangan itu megang tali, kaki itu menginjak tali yang di bawahnya, jadi kayak putus gitu ya, jembatannya putus miring gitu, jembatan gantung ya. Jadi anak-anak kecil itu lewat di situ. Jadi setiap hari itu anak-anak ini taruhan nyawa istilahnya untuk sekolah itu.
Nah, ini yang seperti ini kalau zaman Umar bin Khattab sudah nangis-nangis Umar bin Khattab. Ketakutan betul seperti ini. Ya tapi bupatinya leha-leha gitu ya. Nah, ini bahayanya ya. Bahayanya. Orang itu kalau minta jabatan, minta amanah, minta ya tanggung jawab, itu justru malah orang seperti ini nggak ditolong sama Allah SWT. Kalau dalam syariat itu dilarang orang itu minta jabatan. Pernah sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Dan salah satu sifatnya Abu Dzar itu adalah orang yang paling berani menyampaikan kebenaran. Sampai ketika masuk Islam itu dia ikrarkan di hadapan orang-orang di Ka'bah, sampai dipukuli Abu Dzar ini gara-gara dia masuk Islam dan disampaikan ke orang-orang. Nah, Abu Dzar ini pernah suatu ketika matur kepada Nabi SAW, minta supaya diberikan amanah tugas kepadanya. Kata Nabi SAW, ya wahai Abu Dzar, ya, kami tidak memberikan amanah itu kepada orang yang memintanya. Ya. Tapi kalau orang itu diberikan amanah, seorang mukmin diberikan amanah, maka dia tidak memintanya, maka Allah akan menolongnya selama dia tidak berkhianat pada amanah yang diberikan. Saya tidak nyalonkan diri, saya cuma dipilih orang-orang. Ya, masalahnya di sini ini dipilih itu karena mencalonkan diri. Ini masuk Isya Pak, ya nopo. Azan dulu terus saya lanjutkan. Atau saya lanjutkan terus azan. Dilanjutkan saja. Kurang sak jam. Termasuk juga Allah katakan di sini wa'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga janji dan ya, akad-akad mereka atau janji-janji mereka yang mereka buat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu menepati janji. Kalau dia mengatakan melakukan ini dan itu pasti dilakukan. Kalau orang itu tidak menepati janji, tidak mau memenuhi amanah, ini merupakan tanda orang munafik, tapi sifatnya tanda amali. Jadi orang yang melakukan ini itu nggak boleh langsung serta-merta dituduh munafik tulen, Pak, nggak boleh. Tapi sifatnya orang munafik tulen itu ya seperti itu. Ya, Nabi pernah mengatakan ayatul munafiqi tsalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta, ya. Apabila dia berjanji dia ingkari, dan apabila diberikan amanah dia khianat. Ya. Artinya di sini kata para ulama ini tanda yang sifatnya zahir. Seorang munafik itu mesti melakukan seperti ini. Tapi tidak mesti orang yang melakukan seperti ini sudah langsung dikategorikan munafik tulen. Karena munafik itu ada 2. Munafik yang sifatnya amal perbuatannya mirip orang munafik, sama munafik yang memang sudah keluar dari Islam. Ya, maksudnya munafik yang keluar dari Islam itu orang ini ngaku Islam tapi hatinya benci sama Islam, pura-pura saja. Nah, tapi dua-duanya munafik yang tulen maupun nggak tulen ini, ya, munafik asli sama KW gitu ya, ini sama-sama punya sifat amaliyah yang sama, yaitu tadi. Kalau ngomong suka berdusta, kalau berjanji suka diingkari, kalau diberikan amanah dia khianat. Nah, maka apabila seseorang bisa menjauhkan, maka dia telah terbebas dari sifat kemunafikan. Kemudian walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Walladzina hum yudawimuna 'ala ada'i salatihim fi awqatiha 'ala hayatiha al-masyru'ah al-waridah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang yudawimuna 'ala ada'i salat. Orang-orang yang terus-menerus mengerjakan salat, tidak pernah absen. Ya, terutama ini salat fardunya, salat wajibnya. Dia tidak pernah meninggalkan salat karena sebab malas. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan salat ya karena sebab sengaja. Kalaupun dia tidak sengaja meninggalkan sholat, dia akan segera sholat ketika dia dalam keadaan sudah menyadari kalau dia telah meninggalkan sholat tersebut.
Karena orang itu kalau ketiduran kebablasan gitu Pak ya. Terus otomatis dia nggak sholat pada waktunya, maka dia wajib ketika bangun, misalnya ada orang misalnya ya, karena sesuatu hal dia tidurnya jam 2 malam. Ini bukan karena melean main gafle Pak. Tapi memang ada sesuatu hal yang penting. Sampai jam 2 malam dia baru tertidur. Terus ternyata bangun jam 9 pagi. Ya. Orang ngelilir belas pokoknya sampai jam 9 pagi. Akhirnya pada saat itu dia terbangun, maka dia harus segera sholat. Sholat apa niki? Sholat subuh atau sholat duha? Digabung niatnya subuh plus duha. Sholat subuh ya, dia segera melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Ya, tidak boleh dia kemudian melihat wah ini sudah jam 9, sudah tidak mungkin saya sholat subuh. Nah ini tidak boleh, harus dia menjalankan sholat yang dia tinggalkan. Jadi dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat fi auqatiha, di waktunya atau tepat pada waktunya, ala hayatihal masyru'ah, dengan cara yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat itu tidak boleh asal-asalan Pak, atau tidak boleh ngarang sendiri ya. Dalam mengerjakan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu semua tata caranya harus melihat atau mengikuti tata cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, pernah ada orang itu yang saya lihat itu ada orang sholat itu yang wallahu a'lam ya, sejauh pengetahuan saya nggak ada gitu dalil yang nuntun sholat itu dengan cara yang seperti itu. Seperti contoh pernah saya melihat itu ada orang sholat sebelum salam itu telapak tangannya itu dibuka ya, kan gini ya, kelihatan gitu. Mau salam kan ini ditutup gini, ini langsung dibuka begini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung gitu. Ini tidak pernah dijumpai ya. Tidak ada dalil yang kuat, bahkan yang lemah sekalipun wallahu alam tidak pernah ditemukan adanya anjuran kalau sholat itu caranya seperti itu ya, atau dengan cara-cara yang lain ya. Pernah ada orang sholat itu Allah putar dulu muter-muter dulu. Nah, ini juga nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat yang seperti ini harus dihindari ya. Jadi sebisa mungkin kita kalau mau mengerjakan sholat kita harus tahu Pak, dalilnya kita harus tahu. Taunya begini, tidak mesti harus hafal Pak ya. Tapi kita tahu takbiratul ihram Allahu Akbar seperti ini Nabi pernah ngajarkan begini. Itu paling tidak kita pernah tahu. Oh pernah ada hadisnya, saya ingat hadisnya begini. Tapi nggak harus mesti hafal ya, apalagi hafal Arabnya. Tapi kalau bisa hafal, masya Allah luar biasa. Ya, itu minimal ya, supaya kita ini kalau sholat bener gitu. Ya, kita harus perhatian. Kemudian al-waridah ani Nabi SAW yang sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan di sini ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Haula'il mu'minuna humul, mereka adalah orang-orang. Kemudian alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal selama-lamanya di. Alladzina yarithuna a'la manazil jannah wa awsatuha hum fiha khalidun la yanqati'u na'imuhum wa la yazul, yaitu orang-orang yang mewarisi surga yang paling tinggi tingkatannya dan paling pertengahan, paling terbaik. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan terputus kenikmatannya dan tidak akan pernah hilang. Jadi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa surga itu adalah diwarisi? Apa sih artinya mewarisi itu, Pak? Mewarisi itu kan mendapatkan sesuatu dari orang lain kan gitu ya. Misal ada orang mau meninggal dunia, ini saya wariskan ke kamu. Dulu saya punya ini, sekarang ini punya kamu, itu kan mewarisi.
Nah, pertanyaannya di sini kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata mewarisi surga Firdaus? Kok enggak Allah mengatakan mereka itu orang yang kelak masuk surga Firdaus? Atau Allah mengatakan mereka itu kelak orang-orang yang Allah berikan surga Firdaus? Tapi bahasanya mereka adalah orang-orang yang kelak mewarisi surga Firdaus. Kenapa Pak kira-kira? Ustadz tidak bisa dikira-kira agama ini, gitu ya. Jadi harus ada dalilnya. Jadi ceritanya begini, tentang cerita ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini saya nukil dari kitab Tafsir Mukatsir ya, riwayat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia itu sudah punya dua tempat. Jadi masing-masing kita ini semuanya sudah punya dua kapling, Mbak. Gitu ya. Dua tempat. Yang pertama manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Yang pertama tempat di surga, yang kedua tempat di neraka. Masing-masing kita semuanya, yang mukmin, yang kafir semuanya sama. Punya dua tempat ini. Fa in mata fadakhalan nar waratha ahlul jannati manzilahu. Apabila ada orang itu mati, kemudian orang itu masuk neraka, berarti penghuni surga mewarisi tempatnya di surga. Fadzalika qaulu ulaika humul warithun. Yang demikian itu adalah seperti firman Allah, mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Jadi apabila seseorang yang masuk neraka, berarti dia ambil bagiannya yang di neraka, bagiannya yang di surga itu diwariskan ke yang lain. Nah gitu. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang masuk surga, berarti bagian surga dia ambil, bagian dia di neraka itu dia wariskan ke yang lain yang masuk neraka. Nah gitu. Jadi masing-masing kita ini tinggal pilih, ya, mau lurus ke surga apa belok ke neraka. Jangan pengen yang mana? Firdaus. Surga Firdaus. Iya. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok kemudian dikatakan mereka itu mewarisi surga Firdaus? Karena bagian surga Firdaus yang dimiliki oleh orang yang memilih ya, neraka daripada surga diberikan kepada orang yang masuk surga, dan surga ya mewariskan bagian nerakanya kepada orang yang masuk neraka. Adil apa mboten ini? Adil, Pak. Ya. Makanya kembalinya ke kita. Kita mau milih jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Dan masalahnya di akhirat itu nggak ada pertengahan. Nggak ada wis aku tak nang pelatarane surga ya rapopo. Ya. Jadi nggak ada yang seperti ini. Jadi kalau nggak surga ya neraka, kalau nggak neraka ya surga. Jadi pilihannya hanya dua. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita ya, baca dan kita pelajari dari susunan ayat 1 sampai 11 suratul Mu'minun. Kita berharap dengan kita mengerti sifat-sifatnya orang-orang beriman yang kelak mewarisi surga Firdaus, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kelak sampai kepada surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan apa mboten? Mboten enten. Kepengen Ustaz takon-takon. Orang kalau tidak tanya itu kemungkinannya dua, Pak. 100% paham, jadi tidak perlu tanya. 100% nggak paham, ya, blas. Jadi yo bingung ngarep takon opo, nggak ngerti blas. Ya, tapi lek setengah-setengah mesti tanya. Nah pertanyaannya di sini, jenengan termasuk yang 100% paham nopo 100% blas nih, wow. Insya Allah paham.
Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.